Ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Nur Isyang SPD MPDI. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Aci Ibnu Yazid. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya suaranya masih kecil, mungkin karena ibu-ibu kepanasan dan tidak dapat kipas, kasihan. Memang laki-laki nih 2, 3 lagi sama di depan imam, di belakang tidak ada. Jadi pasti ada ibu-ibu. Jeleknya ini laki-laki. Tidak adil sekali. Ya tahu ibu, saya sudah wakili ke ibu. Mudah-mudahan nanti ada laki-laki yang mengangkat satu kipasnya ke belakang. Ya tahu ibu. Saya ulangi, salam saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ke-24 Ramadan masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Babus Salam guna untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat Isya secara berjamaah, kemudian sebentar dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita melihat yang namanya lampu, sehingga kita bisa menaiki kendaraan mobil dan motor. Karena di zaman Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada mobil dan motor. Rasulullah itu mengendarai unta. Coba kita cari unta di Nabire, tidak ada itu unta. Karena ada juga orang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Sebentar saya jelaskan pengertian dari bid'ah. Yang pertama tadi saya kutip perkataannya adik yang baru saja naik sebelum saya. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar menguji manusia untuk melihat siapakah di antara mereka yang bersabar, karena sebagian di antara kita itu akan diuji dengan kematian, akan diuji dengan kelaparan, akan diuji dengan kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa cobaan, dalam hal ini kecelakaan, maka kita jangan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita, itu tandanya bukan berarti Allah marah. Justru semakin banyak musibah, cobaan yang diberikan kepada kita, itulah yang menggugurkan dosa-dosa kita masing-masing.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hambanya di luar dari batas kemampuannya. Jadi kalau kita diberikan musibah, jangan mengeluh, ya Allah kenapa kau tidak kasih mati saya saja pada hari itu. Itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada hambanya. Ini yang banyak disalah persepsikan di antara kalangan masyarakat kita pada umumnya. Jadi memang yang namanya musibah Bapak Ibu sekalian senantiasa memang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita mengalaminya. Jadi tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tidak pernah diberikan musibah, tidak pernah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentang kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pengertian dari kematian itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah banyak orang menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Sebenarnya pada hakikatnya tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran yang telah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya kematian itu boleh saja kita meninggal di dunia, tapi nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing ketika kita di dunia. Bagaimana cara kita menyikapi kematian? Yang pertama adalah dengan mengingat kematian. Bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang muslim? Yang pertama adalah meyakini dan menyadari bahwa kematian akan menghampiri kita haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi kematian Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah dapat jatah. Besok fulan akan meninggal, lusa fulan akan meninggal. Kita tinggal menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Israel. Bagaimana cara menyikapinya? Karena manusia itu banyak menganggap bahwa dia akan kekal hidup di muka bumi ini, sehingga dia tidak takut yang namanya kematian. Jadi kematian harus kita sadari dan meyakini kematian akan menghampiri saja. Tidak pikir baik itu anak bayi, tidak memikirkan lagi baik itu remaja, dewasa, orang tua, semua akan mengalami yang namanya kematian. Tinggal bagaimana cara kita selagi masih hidup di muka bumi ini mengumpulkan berbagai amal soleh yang kelak kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelaskan pengertian dari bid'ah tadi. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ketika memasuki Maulid Ramadan, ada sebagian di antara kita yang mengatakan bahwa Maulid itu adalah bid'ah. Isra Mi'raj adalah bid'ah. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa adalah bid'ah. Yang perlu kita luruskan Bapak Ibu sekalian, jangan kita selalu membid'ah-bid'ahkan seseorang kalau kita tidak belajar tentang ilmu pengetahuan agama. Mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah tapi hadir pada saat itu. Kira-kira mau apa itu Bapak Ibu sekalian? Paling tidak tunggu ember maulid. Jadi saya paling bukan jengkel ya, kita mau luruskan sebenarnya. Jadi jangan gampang membid'ah-bid'ahkan seseorang, sesuatu itu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah bid'ah, kamu akan masuk neraka. Memangnya kau panitia hari kiamat? Sehingga membidah-bidahkan seseorang. Kalau kita tidak tahu asal mulanya, jangan membidah-bidahkan seseorang. Kalau tidak mau memperingati hari Maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra Mi'raj, mengangkat kedua tangan, tidak usah. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot.
Tidak usah kita laksanakan. Jangan, tidak usah ikut di masjid itu. Masjidnya itu seperti ini. Dia kalau angkat tangan ketika takbir lama sekali. Begitu dulu. Tidak usah kita memprotes Bapak Ibu sekalian. Karena memprotes itu datangnya pada diri kita masing-masing. Memangnya kita bisa jadi imam? Memangnya kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jadi bid'ah itu terbagi dua Bapak Ibu sekalian. Yang saya jelaskan yang pertama adalah ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik. Contohnya adalah Rasulullah dulu melaksanakan salat tarawih sampai witir itu 11 rakaat. Sekarang kita sebagai umatnya ada sampai 23 rakaat. Itu namanya bid'ah hasanah. Karena mendapatkan pahala ketika melaksanakan ibadah sholat, terkhusus lagi sholat tarawih. Adapun yang dimaksud dengan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, yang tidak patut untuk diikuti. Contohnya, ketika kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu, kita mengucapkan, kalau berniatkan usolli fardal isya arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Bid'ah sayyi'ah yang saya maksudkan adalah mengucapkan dengan lafal bahasa Indonesia. Saya sengaja sholat berdiri di belakang imam lillahi ta'ala. Itu masih diperbolehkan. Tetapi ketika mengangkat Allahu akbar menggunakan bahasa Indonesia, Allahu maha besar, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu namanya bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang tidak patut untuk diikuti. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada orang yang ketika menunaikan ibadah sholat menggunakan bahasa Indonesia. Itulah tugasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, banyak belajar tentang pengetahuan agama. Jangan kita abaikan. Dulu di zamannya Rasulullah tidak ada handphone. Sekarang ada handphone, Pak Ustadz, berarti kita bidah. Itu zaman jahiliyah. Sekarang sudah zaman Islamiyah modern. Dulu Rasulullah mengendarai onta. Sekarang coba cari onta di Samabusa sampai Yaro sana, tidak ada Ibu. Kalau dapat Bapak Ibu sekalian, saya mampu membelinya. Tidak ada. Sekarang menggunakan orang mobil, motor. Jadi lihat, kebutuhan kita, kehidupan kita sehari-hari harus kita mempersamakan dengan apa yang kita punya. Bukan berarti kita tidak mau mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulannya adalah, karena saya juga panas ini ya, panas Ibu. Karena sih kalau panas itu ndak konsentrasi saya. Apalagi kalau ada orang apa ini bahasa Inggris sama KP, itulah biasa sama KP panas itu berarti tanda kode. Jadi mudah-mudahan sebagai intinya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengenagerahi kita semua dengan keimanan dan memelihara keimanan kita hingga bertemu dengannya kelak. Dan marilah kita bersama-sama setiap hari mengingat yang namanya kematian. Kalau kita tidak ingat kematian Bapak Ibu sekalian, berarti semakin banyak dosa yang kita lakukan pada saat itu. Insyaallah besok saya akan melanjutkan materi saya lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.